Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mu'anasah dari mahasiswa Setia Sahas Al-Jailani dengan NIM 22201023. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen dan fungsi manajemen sesuai Islam. Fungsi manajemen itu ada 4. Yang pertama, planning, yaitu manajemen berfungsi untuk menyusun rencana dan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, organizing, yaitu fungsi manajemen dalam hal pembagian tugas dan kegiatan besar menjadi kecil untuk dibagikan pada para anggota sesuai keahlian masing-masing anggota organisasi. Yang ketiga, directing, yaitu tindakan yang dilakukan agar semua anggota berusaha untuk mencapai cita-cita organisasi. Yang keempat, controlling, yaitu adalah fungsi pengendalian. Maksudnya dengan fungsi ini adalah manajemen untuk menilai kinerja para anggota sesuai dengan standar yang telah dibuat. Kemudian melakukan perubahan dan perbaikan jika terdapat hasil penilaian yang kurang baik. Unsur-unsur manajemen. Yang pertama man, yang kedua mafhum, yang ketiga money, yang keempat method, yang kelima material, yang keenam market. Fungsi manajemen sesuai Islam. Sejarah manajemen sesuai Islam. Manajemen Islam telah berkembang sejak masa Nabi Muhammad SAW, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat, yaitu Khalifah Rasyidin. Salah satu sahabat yang paling inovatif dan cerdas adalah Khalifah Umar bin Khattab. Hal ini sangat beralasan mengingat begitu banyaknya inovasi yang dilakukan Umar, tidak saja dalam bidang hukum, tetapi juga dalam bidang ekonomi, manajemen, dan pembaharuan lain berkaitan dengan politik. Salah satu karya yang menarik adalah manajemen Umar dalam mengelola harta dengan menggunakan Baitul Mal. Karakteristik manajemen Islam. Tauhid, yang berarti memandang bahwa segala aset dari transaksi bisnis yang terjadi di dunia adalah milik Allah SWT. Manusia hanya mendapatkan amanah untuk mengelolanya. Adil, artinya segala keputusan menyangkut transaksi dan interaksi dengan orang lain didasarkan pada kesepakatan kerja yang dilandasi oleh akad saling setuju dan sistem profit and loss sharing. Kehendak bebas, artinya manajemen Islam mempersilahkan manusia untuk menumpahkan kreativitas dalam melakukan transaksi dan interaksi kemanusiaannya sepanjang memenuhi asas hukum yang baik dan benar. Pertanggungjawaban, artinya semua keputusan seorang pimpinan harus dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan. Manajemen Islam. Yang pertama, fungsi planning, yang memuat tentang adanya perencanaan dalam setiap kegiatan manajemen yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 21 dan Quran Surat Ar-Ra'd ayat 2 yang menjelaskan bahwa Allah telah menurunkan segala sesuatu dengan ukuran yang telah ditetapkan atau direncanakan, serta menunjukkan bukti kesempurnaan ketentuannya dengan adanya keteraturan sistem alam semesta ini. Fungsi organizing memuat tentang pembagian kerja bagi orang-orang yang telah tetap dijelaskan dalam Quran Surat Ibrahim ayat 4, Quran Surat Al-Baqarah ayat 286, dan Quran Surat An-Nisa ayat 58 yang menjelaskan bahwa Allah memerintahkan. Fungsi actuating, yang memuat tentang bagaimana menjalankan tugas sesuai dengan yang telah direncanakan agar tujuan bisa tercapai, telah dijelaskan Quran Surat As-Saff ayat 2-3 yang menjelaskan bahwa Allah melarang bahkan memberikan ancaman dengan kebencian pada orang yang hanya bisa berbicara tanpa diikuti.
Fungsi controlling yang memuat tentang adanya pengawasan terhadap segala sesuatu yang dilakukan telah digambarkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 13, Quran surat Al-Qaf ayat 16 sampai 18, dan Quran surat Al-Mujadilah ayat 7 yang menjelaskan bahwa Allah selalu mengawasi hamba-hambanya dimanapun, kapanpun, bersama siapapun, dan serta dalam kondisi apapun. Fungsi evaluating yang memuat tentang bagaimana suatu diri atau organisasi hendaknya melakukan introspeksi terhadap apa yang telah dilakukan, sehingga bisa mengetahui apa yang kurang dan harus diperbaiki, serta apa yang ada baik dan harus ditingkatkan lagi untuk mencapai diri atau organisasi yang lebih baik lagi yang telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Hasr ayat 18 yang menjelaskan tentang perintah Allah keadaan orang-orang yang beriman agar melakukan introspeksi diri terhadap apa yang telah dilakukan sebagai bekal hari esok.